kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Halo warga Klaten, halo juga keluarga besar SMA Negeri 1 Klaten dimanapun berada. Kembali lagi kita bertemu di dalam Radar Capaska, Rabu di udara bersama keluarga alumni Padmawijaya SMA Negeri 1 Klaten. Kembali lagi kita berada di ruang silaturahmi, berbagi cerita, dan berbagi inspirasi dari keluarga besar Capaska. Untuk Radar Capaska pada hari ini berbeda dengan biasanya karena biasanya kita bernostalgia dengan masa-masa SMA dan kali ini kita tidak hanya ingin mengenang masa lalu tetapi ingin menghidupkan kembali semangat kebersamaan semasa SMA di dalam sebuah kegiatan yang nyata, meriah, produktif dan tentu saja bermanfaat. Bermanfaat bagi alumni SMA Negeri 1 Klaten dan juga bermanfaat bagi warga Klaten. Dan itulah yang akan kita bahas malam hari ini terkait dengan Capaska Fair 2026. Capaska Fair 2026 ini merupakan ajang yang mempertemukan alumni, keluarga besar SMA Negeri 1 Klaten, pelaku usaha, komunitas masyarakat Klaten dan sekitarnya di dalam satu kebersamaan. Dan Capaska Fair ini bukan sekedar tempat berkumpul, bukan sekedar tempat bernostalgia, tetapi menjadi ruang untuk bertemu, berjejaring, berbelanja, berkreasi, berpromosi, berbagi pengalaman, juga membuka peluang dan tentu saja memperkuat tali silaturahmi. Di sini akan ada berbagai macam kegiatan dan tentu saja acara yang menarik, tenan, produk dan usaha alumni, informasi terkait dengan Sekretariat Capaska, dan berbagai aktivitas komunitas, serta banyak hal yang sayang sekali kalau dilewatkan. Bahkan bagi adik-adik SMA yang masih belajar di SMA 1 Klaten, juga adik-adik semuanya yang masih duduk di bangku sekolah Capaska Fair ini bisa menjadi tempat untuk berkesempatan melihat secara langsung bahwa setelah lulus nanti, mereka tetap memiliki keluarga besar yang akan menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka. Dan tentu saja karena sebagai alumni SMA Negeri 1 Klaten bukan berarti hubungan kita setelah selesai kuliah, setelah selesai sekolah akan putus. Tapi justru setelah lulus dari SMA Negeri 1 Klaten, perjalanan dan persaudaraan itu akan semakin panjang. Dari sekolah kita belajar, dari alumni kita mendapatkan inspirasi, dan dari silaturahmi kita akan mendapatkan suatu kolaborasi. Dan tentu saja dari kolaborasi tersebut kita bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Nah, seperti apa sebenarnya Capaska Fair 2026 ini? Kita sapa bersama. Di sini telah hadir beberapa teman-teman alumni SMA Negeri 1 Klaten yang antara lain ada Mas Bayu 95. Selamat malam Mas Bayu. Bisa didengar Mas Bayu? Ada juga Mas Wisnu. Malam, Selamat malam Mas. Mas Wisnu. Selamat malam Mas Bayu. Sehat Mas Bayu? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Ada juga Mas Geri 2005. Selamat malam Mas Geri. Malam, Mas. Ada juga Mbak Dani Antasena 969. Selamat malam Mbak Dani. Mbak Dani memonitor. Selamat malam. Lupa nggak dihidupin mic-nya, Mas. Selamat Oke, malam. selamat malam. Sehat Mbak Dani? Alhamdulillah masih cabi nih. Alhamdulillah. Ada juga Mas Agus dari 2003. Selamat malam Mas Agus. Dan Selamat malam. ada juga, selamat malam Mas Agus. Ada juga Mas Wisnu 00. Ini mungkin alumni 2000 ya. Selamat malam Mas Wisnu. Malam, Mas. Maaf, di off cam ya. Sehat? Ya, Sehat Mas agak kurang Wisnu? fit aja, Mas.
Oke, terima kasih. Dan untuk selanjutnya mohon izin saya ingin bertanya kepada teman-teman alumni yang sudah hadir di sini. Ada Mas Bayu 95. Yang pertama, Mas Bayu, kita tahu bahwa Capaska Fair 2026 ini bukan acara yang kecil. Sebenarnya, apa sih gagasan besar yang melatar belakangi diselenggarakannya Capaska Fair 2026 ini, Mas Bayu? Ya, terima kasih Mas Jangkung. Jadi yang mendasari kita buat Capaska Fair 2026 yang pertama adalah suatu program kerja untuk Capaska. Eh, yang pertama kepengurusan yang baru, Mm-mm. yang kedua bahwa kita mengenalkan Capaska kalau yang kemarin lingkupnya adalah ke sekolah dan alumni. Harapannya yang Capaska Fair ini kita memperkenalkan Capaska ke tingkat yang lebih umum lagi, mungkin tingkatannya ke masyarakat Kabupaten Klaten. Mm-mm. Terus yang ketiga itu Capaska ini juga untuk membangun ekosistem UMKM dan usaha-usaha dari teman-teman alumni juga, biar juga kita bisa membangun jaringan dan berjejaring untuk sama-sama memberikan manfaat dan keberkahan. Terima kasih Mas Bayu. Mas Bayu, banyak sekali kegiatan alumni yang telah dilakukan, baik alumni yang sangat awal di tahun 70-an ataupun alumni yang sekarang ini. Dan apakah yang membedakan antara kegiatan alumni tersebut dengan Capaska Fair 2026 ini? Ya, memang Capaska itu juga cukup lama ya berdirinya, tapi memang masyarakat, khususnya masyarakat Klaten yang notabene dari alumni-alumni SMA 1 yang di berdiri atau SMA 1 yang ada di Kabupaten Klaten belum Mm-mm. belum banyak yang mengenal adanya Capaska ini, Mas. Makanya kita buat eh, event ini untuk memperkenalkan juga dan eh, menjadikan eksistensi kita juga sebagai alumni, apa yang bisa kita sumbangkan eh, dan untuk dimanfaatkan ke sesama masyarakat Kabupaten Klaten. Oke, dari Capaska Fair 2026 ini, apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat Klaten dan sekitarnya jika datang ke acara ini, Mas? Ya, harapan harapan kita dengan acara ini untuk masyarakat Klaten yaitu ada yang pertama adalah kita memberikan hiburan yang itu pasti karena di situ Mm-mm. kita ada panggung hiburan yang akan mementaskan beberapa alumni juga, ada yang punya Mm. band, ada yang punya eh, kegiatan tari dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita akan membuat jejaring untuk UMKM, usaha yang di Klaten. Kita mulai dari alumni maupun nanti ada beberapa juga yang dari luar alumni, Mas. Biar Ya, juga bisa kita menggerakkan eh, alumni. perekonomian. Kita mulai dari yang kecil dulu, mudah-mudahan ini bisa menjadi kegiatan yang berkelanjutan tiap tahun dan akan menjadi besar. Gitu, Oke, Mas. terima kasih Mas Wisnu. Jika ada alumni yang ada di luar kota Klaten atau bahkan di luar Pulau Jawa, itu kira-kira mengapa ya mereka perlu datang dan menyempatkan diri datang hadir ikut berperan dalam Capaska Fair 2026 ini? Ya, kalau dari alumni yang di luar kota yang sudah di Mm-mm. merantau di nun jauh di sana, yang pertama adalah nostalgia waktu dia bersekolah di SMA 1 itu pasti. Yang kedua, kita bisa menemukan mempertemukan dengan teman-teman sealumni. Yang Mm-mm. ketiga adalah bahwa ini loh alumni SMA 1 yang pertama ini kan khususnya untuk UMKM yang ada di Klaten, alumni yang di Klaten. Mm. Mudah-mudahan ini akan menjadi
daya tarik untuk kegiatan Capaska yang selanjutnya atau tahun yang berikutnya juga nanti mungkin dari alumni kita kan belum bisa menjangkau semuanya, Mas. Oke, Jadi kalau terima bisa kasih. menjangkau semuanya, nanti yang di luar Klaten ternyata dia mempunyai usaha UMKM yang unik yang bisa juga dikembangkan di Klaten juga. Harapannya seperti itu. Ya, mudah-mudahan harapan itu terkabul. Sebelum saya akhiri pertanyaan buat Mas Wisnu. Mas Wisnu, Mas Bayu ya. Mas Bayu, mohon maaf Nanti Mas Mas Bayu. Wisnunya nanti dulu, Mas. Iya, Wah, sekarang Mas Bayu dulu. Mas Bayu, kalau hanya boleh memilih satu alasan mengapa masyarakat ataupun alumni SMA Negeri 1 Klaten harus datang ke Capaska Fair 2026 ini, apa alasannya, Mas? satu alasannya. Ya, satu saja kalau sudah memilih. Duh, Kenapa saya harus datang ke Capaska Fair 2026? apa ya Mas? Banyak tapi mah kalau Hmm. satu, nah ini. Ya, Ah, kita bisa bertemu, berjejaring. ya, alasannya kita akan membuat jaringan dan untuk berjejaring. Oke, terima kasih Mas Bayu. Nah, untuk selanjutnya juga di sini hadir Mbak Katrin. Selamat malam Mbak Katrin, yang merupakan koordinator acara ya Mbak Katrin ya. Halo, Selamat malam Mas Jangkung, atau apa kabar? Selamat baik. malam, salam Gimana hormat, kabarnya Mas Mbak Jangkung. Katrin? Baik, Sehat? Mas Jangkung. Terima kasih. Nah, Ya, ini Mbak Katrin, kan ada banyak pertanyaan dari warga Klaten dan sekitarnya juga anggota Capaska terkait dengan acara Capaska Fair 2026 ini. Sebenarnya, oke. Oke. oke, masyarakat itu ingin mengerti banyak dan penasaran terkait dengan Capaska Fair ini. Sebenarnya apa saja sih yang akan terjadi di Capaska Fair 2026 ini, Mbak? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Mas Jangkung. Jadi, Hmm. acara ini memang dirancang sebagai yang pertama itu temu lintas angkatan secara lebih meriah gitu ya. Kita pernah Mm-mm. menyelenggarakan temu lintas angkatan yang meriah itu waktu Kopdar. Itu rupanya sangat meriah sekali. Mm-mm. Kemudian ada ide untuk mengembangkan ini ke tingkat yang lebih luas dan memberi dampak Mm-mm. yang lebih luas lagi, yaitu tidak Mm-mm. saja untuk alumni saja, melainkan bagaimana alumni alumni yang bergabung dalam Capaska ini bisa memberikan dampak ekonomi kepada Mm. masyarakat sekitar Klaten. Maka disusunlah ide untuk kita menggandeng UMKM, baik yang dari alumni maupun dari Mm. masyarakat luas untuk bergabung dalam Capaska Fair ini. Kita menyediakan tempat yang tentu saja menjadi spot yang paling menarik ya di Kabupaten Mm. Klaten, yaitu di alun-alun, karena kita punya alun-alun yang sangat komprehensif ya, sudah disediakan oleh pemerintah daerah, Mm. dan kita menggunakan pusat keramaian di Kota Klaten ini untuk menampilkan UMKM unggulan, baik Iya. dari alumni maupun dari masyarakat sekitar yang sudah mendaftarkan melalui panitia. Di samping itu, kita juga akan menampilkan beberapa talk show inspiratif tentu saja, Mm. berbagi ilmu, berbagi tips barangkali bagaimana membuat eh, pergerakan ekonomi dengan UMKM ini bisa lebih berkembang lagi di wilayah Klaten. Tentu Iya. saja alumni-alumni yang memiliki kompetensi khusus di bidang tersebut akan banyak berperan. Dan satu lagi, kemeriahan tentu tidak akan eh, jadi lebih meriah begitu ya tanpa hiburan-hiburan, Mm. dan kita sudah menyiapkan dalam 2 malam itu ada 2 kemeriahan yang berbeda, dan jangan Mm. lupa juga ada hadiah-hadiah atau door prize yang dibagikan. Demikian Mas Jangkung. Terima Mudah-mudahan kasih. ini menjadi ya, 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 terima kasih. mudah-mudahan ini menjadi awal yang bagus Siap, untuk Mbak Katrin. gerakan Nah, Capaska ini mendatang. Mbak Katrin, itu kan untuk masyarakat, untuk alumni. Apakah untuk adik-adik yang masih duduk di bangku SMA ini juga bisa menikmati acara tersebut atau ada acara khusus buat mereka agar bisa dinikmati dan dipelajari? Oh, tentu saja. Hal yang paling penting dipelajari dari Capaska Fair ini untuk adik-adik yang masih SMA tentu akan menjadi inspirasi buat mereka. Melihat Mm-mm. bagaimana contoh dari para seniornya,
melakukan pergerakan yang positif ya, menjadi dampak untuk masyarakat luas dengan kompetensi, dengan keahlian masing-masing, terutama di dalam pergerakan ekonomi kerakyatan ini, mudah-mudahan bisa memberi contoh yang baik untuk adik-adik mengarahkan diri bagaimana juga bisa berperan di dalam masyarakat di kemudian hari. Kemudian yang kedua, kami juga memberikan ruang untuk adik-adik menampilkan bakat-bakatnya. Jadi besok ada tampilan dari Semansa, ada tarian, ada musik, paduan suara yang akan ditampilkan juga oleh adik-adik. Kita membagi dalam 2 hari, Mas Jangkung. Ya. Hari pertama kita lebih banyak menampilkan internal Capaska, demikian ya. Jadi ada tampilan dari SMA, juga dari alumni, dan hari yang kedua kita lebih bergerak untuk masyarakat luas dan akan dihadiri Bapak Bupati Klaten, Mas Hamenang. Oh, Demikian, Mas Jangkung. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Katrin. Nah, ini kalau seperti saya misalnya sekarang tinggal di luar kota, ingin datang ke Klaten bersama keluarga, apakah Capaska Fair ini juga cukup menarik untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di sana? Oh ya, kita akan menayangkan streaming, kita upayakan akan ada siaran langsung ya, mungkin melalui kanal-kanal media sosial yang sudah tersedia, sehingga yang tidak bisa hadir secara langsung tetap bisa menikmati, Mas Jangkung. Jadi Oke. harapannya semua bisa mengikuti kemeriahan acara kita. Tentu saja harapannya untuk bisa hadir meskipun hanya 1 malam gitu ya. 1 malam Oke. saja bergabung bersama-sama bertemu. Ya, mudah-mudahan menjadi ajang reunian lagi nih Mas Jangkung, lintas angkatan Terima ya, pasti seru kasih. sekali. Nah, sama seperti Mas Bayu tadi. Jadi kalau seandainya Sabtu atau Minggu nanti tidak ada agenda, apakah ada alasan untuk tidak datang ke Capaska Fair? Kalau saya Mm-mm. tidak ada alasan untuk tidak datang ke Capaska Fair karena Kenapa, kita Mbak? alumni. Oh ya, karena kita alumni akan melewatkan masa yang sangat apa ya berkesan untuk kita semua. Ini adalah acara besar pertama kita yang menggabungkan Capaska dengan masyarakat Klaten. Ini adalah acara pertama yang kita buat secara lebih meriah dan kita akan rugi sekali kalau tidak menyaksikan satu Capaska Fair. momentum yang luar biasa ini, Mas Janggung. Ya, Demikian. siap. Terima kasih banyak Mbak Catherine dan ini hadir juga Terima Mas Agus kasih. 2003 ya. Mas Agus, selamat malam Mas Agus. Selamat malam, Mas. Sehat Mas Agus? Sehat, alhamdulillah. Ya. Mas Agus juga merupakan salah satu koordinator di kegiatan Capaska Fair 2026 nih ya. Mas Agus, kalau kita masuk ke bagian yang biasanya paling ditunggu itu adalah tenan. Sebenarnya ada apa saja sih di area tenan Capaska Fair nanti? Baik, untuk tenan nanti ada banyak ya, Mas. Tapi memang didominasi oleh kuliner, memang terbanyak kuliner. Itu dari alumni keluarga Capaska itu ada sampai malam ini ada 31 Wow. jenis kuliner di acara Capaska Fair nanti. Selain kuliner ada juga perdagangan non kuliner. Ini nanti sangat menarik juga, itu ada sekitar 10 booth untuk yang perdagangan non kuliner. Nanti ada juga dari jasa itu menarik, nanti ada 3, terus nanti ada booth khusus pendidikan. Jadi sampai malam ini sudah ada 4 universitas yang mendaftar untuk membuka booth di acara tersebut. Oke. Selanjutnya masih banyak lagi, nanti masih ada tenda dari produk-produk khas Klaten yang nanti akan dikemas dan dibantu oleh Narasi Desa. Narasi Desa itu semacam organisasi pemberdayaan masyarakat yang membantu acara kita juga. Nanti ada juga booth dari RSST dari RSST. Ya, Tegalioso. Apa itu? Oh, rumah sakit. Rumah sakit ya, nanti mereka juga akan ada sebagai tenda medis, juga sebagai pelayanan. Nanti juga ada beberapa
tenda dari perwakilan KDMP, KDMP apa itu KDMP? Koperasi Desa Merah Putih. Oh, kalau maaf, kalau KDM sudah terkenal. Nah, Ya, pertanyaan berikutnya Mas Agus, ini namanya Capaska Fair 2026, ya. keluarga alumni Padmawijaya SMA Negeri 1 Klaten. Apakah tenan-tenan ini hanya untuk alumni SMA Negeri 1 Klaten? Oh, tentu saja tidak, Mas. Jadi Terbuka sampai untuk malam umum. ini ya memang terbuka umum. Sampai malam ini yang sudah mendaftar itu ada 75 peserta. 75 Ya, tenan. dan itu yang dari non alumni itu ada 14, sama yang universitas itu 5, Kas Klaten 19, 5, berarti mm-mm, berapa? 24, 24, sama KDMP 2 26, RST mm-mm. 1 27, sekitar 27 yang, dan mungkin Oke. nanti masih bisa bertambah karena kita menyediakan 80 tenda. Jadi masih ada kuota 5 tenda bagi teman-teman ataupun masyarakat yang masih mau mendaftar, masih kita terima. Jadi masih ada kesempatan ya setelah Masih, melihat eh, acara ini masih bisa mendaftar untuk ikut masih. berpartisipasi. Nah, Mas Agus, apakah pengunjung itu bisa langsung berbelanja atau mencoba produk, melakukan transaksi dan lain sebagainya langsung di tenan tersebut atau harus melalui prosedur administrasi lainnya? Oh, tidak. Jadi tidak perlu administrasi apapun. Nanti pengunjung yang hadir bisa langsung berbelanja, langsung on the spot. Untuk kuliner juga ada yang on the spot. Kuliner yang dimasak di tempat juga bisa dibeli di tempat, dinikmati di tempat juga bisa. Oke. Nah, Mas Agus, ini kalau tadi ada bocoran ataupun racun ya kalau dibilang produk apa ataupun kategori tenan seperti apa yang menurut Mas Agus itu wajib diburu oleh pengunjung? Wah, kalau kita hanya berfokus pada beberapa, kayaknya tidak bisa, Mas. Karena Mm-mm. semuanya menarik. Semuanya Hmm. menarik. Dari makanan tradisional, makanan-makanan modern, bahkan banyak kafe-kafe yang memang ownernya itu alumni Semansa yang ikut Hmm. bergabung meramaikan lah. Jadi Oke. kalau untuk anak-anak muda nanti ya bocoran ya nanti bakalan ada Headroom Cafe, terus ada Peridot, ada juga nanti Eonia. Yang mayoritas untuk anak-anak muda di Klaten itu sudah tahu. Ada juga Oke. Cafe Bingah dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Oh, mantap. Jadi datang ke Capaska Fair nantinya bukan hanya membawa uang untuk belanja, tetapi juga bisa membawa pulang produk-produk alumni, bisa ada kenalan baru, bahkan peluang bisnis baru ya, Mas. Betul? Ya, sangat sangat benar itu, Mas. Jadi memang harapan kita kan kita membuka jaringan. Iya. Eh, Contoh sederhana seperti ini. Misal ada alumni yang berjualan komoditi apa, misal Mm-mm. ini kebetulan ada yang jualan dawet dong gedang. Jadi memang dia Dawet dan uh, gedang. dong gedang ya, dia tagline-nya tanpa pemanis, tanpa pengawet, tanpa pewarna. Jadi memang produk alami. Dan itu memang racian salah satu alumni dari Semansa. Harapan Oke. saya, siapa tahu nanti ada mungkin senior atau teman Semansa lainnya yang punya usaha lebih besar, entah di kota besar di Jakarta, Surabaya, yang punya Aristo, ternyata tertarik dengan menu tersebut, mungkin bisa kerjasama. Mas, ternyata ada produk ini, bagaimana kalau saya jual di resto saya? Kan peluang seperti itu selalu ada, Mas. Kalau Ya. kita yang kemarin tidak kenal jadi kenal, oh ternyata teman saya ada yang supplier ini, saya butuh ini. Jadi kita menggabungkan Ya. seperti itu. Siap. Terima kasih banyak, Mas Agus. Ternyata banyak hal yang bisa kita dapatkan kalau kita eh, berkesempatan datang di Capaska Fair 2026 ini, dan tentu saja Bapak Ibu Kang Mas Adistoyo silakan datang ke Capaska Fair 2026 di Klaten. Nah, tepatnya kapan? Ini coba saya tanya, ada Mas Geri 2005. Selamat malam Mas Geri. Selamat malam, Mas Sumboko. Sehat Mas Geri? Alhamdulillah, Mas Sumboko Mau juga tanya Mas sehat. Giri,
Monggo, monggo, Mas. Kapan sih Capaska Fair 2026 ini tepatnya akan dilaksanakan? Tanggal berapa? Capaska Fair ini akan dilaksanakan di 2 hari, yaitu di Mm-mm. Jumat dan Sabtu, di tanggal 11 sampai 12 September, mulai pukul jam 3 sore sampai jam 10 malam. Jadi Ya. di 2 hari itu ada banyak, mungkin yang udah dijelaskan sama Mbak Katrin, jadi Mm-mm. koordinator acara, itu banyak-banyak penampil juga, ada keseruan-seruan, dan kita ada bintang tamu di 2 hari itu, Mm. kan. Jadi yang bikin acara itu akan semakin meriah. Ya, oke. Mas Gary, kalau tadi sudah dijelaskan acaranya sangat bagus, juga terkait tenanya juga macam-macam. Nah, kalau menurut Mas Gary, apakah yang menjadi strategi Humas untuk bisa membuat Capaska Fair ini lebih banyak diketahui oleh alumni dimanapun berada juga masyarakat luas, Mas? Nah, oke Mas, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Sebelumnya saya awali dulu. Capaska Fair diinisiasi, ketika sudah diinisiasi Capaska Fair, kita langkah yang pertama untuk dapat menyukseskan acara tersebut adalah audiensi dengan Mas Bupati, Hmm. pemerintah Kabupaten Klaten, dan dinas-dinas yang terkait. Dan alhamdulillah sudah terlaksana di bulan Juli, dan alhamdulillahnya juga disupport dari pemerintah Kabupaten Klaten dan dinas-dinas terkait untuk acara tersebut. Dan kebetulan juga beberapa kepala dinas yang ada di Kabupaten Klaten adalah alumni SMA 1 Klaten. Ya, alhamdulillahnya jalan kita dipermudah untuk acara Capaska Fair tersebut. Nah, untuk selanjutnya, untuk strategi-strategi yang kita lakukan untuk memviralkan acara kita, tidak dipungkiri di saat ini kita di dunia media sosial sangat gencar, memang trafficnya sangat bagus untuk mempengaruhi masyarakat dimanapun. Nah, kita melakukan postingan-postingan, video-video, baik itu dari angkatan, dari penampil, ataupun dari kita juga akan berkolaborasi dengan KOL dari Klaten. Salah satunya Mas Ucup yang mungkin secara konten kreator dia sudah nasional. Alhamdulillah Mas Ucup support kita. Tadi juga ada Mbak Rizka selaku ownernya dari Binga, bubur ayam kopi kopi Binga. Nanti juga ada beberapa KOL lain yang akan mendukung acara promosi tempat kita. Selain itu, kita juga melakukan berkoneksi dengan Kominfo Klaten, itu akan memasang spanduk-spanduk atau baliho di beberapa titik-titik di Kabupaten Klaten. Tapi saat ini memang kita belum pasang karena kita masih menunggu jadwalnya, karena Kabupaten Klaten masih dalam situasi merayakan HUT Klaten yang ke-222 tahun, jadi kita nunggu antrian. Setelah itu kita juga bekerja sama Hmm. dengan, saat ini kan kondisinya Bekerja sama. coffee shop di Klaten sangat marak dan crowd-nya sangat, pengunjung sangat banyak yang buka sampai malam. Kita beberapa bekerja sama untuk menaruh standing banner biar masyarakat secara offline pun juga bisa melihat secara visual, oh ada acara. Itu salah satunya di Star Stick Group, Hmm. Kopi Pinggir Jalan, Iya, Headroom, Empon-empon, empon-empon. terus ya datanya itu yang kita masih eh, kerjasama itu akan kita nego itu di Awor, di Empon. Sentosa, ya Awor Coffee Shop Sentosa, sama di eh, mana namanya, Sinaran Coffee. Nah, Oke. tidak Nah, menutup kemungkinan, dan salah satunya juga mungkin beberapa alumni yang eh, dulu ikonnya nongkrongnya itu di hmm. angkringan, kita juga disupport sama angkringan Kang Slamet yang saat ini ada di Jangan selamat. Oke. ya samping stadion gitu. Hmm. Dia mau kita membantu itu. Selain itu juga acara ini juga banyak dukungan dari berbagai pihak.
itu yang sudah konfirmasi untuk memberikan dukungan mungkin di slideshow-nya ini ada di banner itu ada Widodo Makmur Unggas yang notabene pemiliknya Pak Tumyono, terus Futake Group yaitu dari Mas Vicky juga ketua HIPMI Klaten, terus Peridot banyak sekali. Ya, terus ada CV11 Tes Mandiri, ada Velostream, ada Percetakan Perdana, ada Kolektif dari Jogja nih Mas, Kolektif keren. Terus ada Bank BPDDI yang cabang Klaten, dan ada PLN menjadi sponsor juga, ada BRI cabang Klaten dan Ayam JP. Tapi masih ada kita tetap membuka sponsorship yang akan bisa mendukung acara-acara kita. Gitu, terima kasih Mas. Dari sekian banyak acara yang tempatnya sudah oke, konten acaranya juga mantap, tenan-tenannya juga banyak. Apakah ada strategi dari Mas Gary agar setelah acara selesai itu bukan hanya sekedar cerita, tetapi semangat Capaska Fair juga tetap hidup di media sosial. Itu kira-kira strateginya seperti apa, Mas? Gimana Mas? Agar ketika acara Capaska Fair yang sudah bagus itu setelah selesai tidak hilang begitu saja, tetapi masih tetap hidup di media sosial. Ya, jadi ini sebenarnya butuh peranan dari teman-teman alumni atau kakak, mbak, salah satunya untuk agar trafficnya tidak turun. Nanti seperti yang dikatakan Mas Bayu tadi, bahwasanya semoga acara Capaska Fair ini bisa ada Capaska Fair 2027, 2028, dan kemarin pada saat audiensi dengan Mas Bupati, harapannya Mas Bupati adalah ini akan bisa jadi acara tahunan dari Capaska Fair. Nah, itu Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Gary, dan tentunya kalau seandainya seluruh alumni melihat tayangan ini dan diminta melakukan satu hal di media sosial untuk ikut mensosialisasikan atau membantu Capaska Fair ini, apa yang harus mereka lakukan, Mas? Ya, oke Mas, makasih. Sebenarnya sudah berjalan ya Mas ya. Kita ada beberapa video dari alumni juga nih, bahwa yang sudah masuk ada baru 2, tapi tidak menutup kemungkinan ada masih banyak lagi alumni-alumni lain yang bikin video mengajak terutama alumni, umumnya masyarakat Klaten untuk datang di acara Capaska Fair tanggal 11 sampai 12 September 2026 yang ada di alun-alun. Dan dalam actionnya kita juga setiap ada postingan di sosial media kita sebarkan ke grup-grup alumni ataupun kemanapun sosial media yang bisa membuat crowd-nya di sosial media itu lebih berkembang secara algoritmanya, lebih masif penyebarannya. Ya, terima kasih banyak Mas Gary. Selanjutnya Mas Sukma ada nggak ya? Kayaknya belum kelihatan ini Mas Sukma yang danus ya. Nah, sebelum ke Mas Sukma, mungkin nanti berharap bisa datang. Ini juga hadir bersama kita itu Mas Wisnu 00. Itu bukan sudah halal bihalal, tetapi Mas Wisnu ini merupakan Sekjen Capaska ya. Menurut Mas Wisnu, izin ya Mas Wisnu ya. Sekarang seandainya kita masuk ke tempat yang mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya itu sangat penting, yaitu booth sekretariat Capaska. Di dalam booth tersebut kira-kira ada apa saja, Mas? Ya, terima kasih Mas Jangkung ya. Jadi acara Capaska Fair ini kan memang satu bagian dari acara Capaska yang memang tujuan dari Capaska kan untuk membangun komunikasi, interaksi positif alumni gitu ya. Alumni, kemudian juga antar alumni,
membangun tali silaturahmi, membangun solidaritas, kemudian memberikan impact ya kepada masyarakat di sekitar ya di Klaten. Memang tujuan Capaska kan itu. Memang dari awal kami itu mencoba mengenalkan ya, pertama mengenalkan Capaska kepada alumni, dimulai dari acara besarnya di Kopi Darat dulu tahun lalu ya, kemudian dilanjutkan di tahun ini kita memiliki satu acara besar yaitu Capaska Fair gitu. Dan memang dibidangi oleh di bidang sosial ya, bidang sosial. Melibatkan interaksi antar alumni, kemudian juga masyarakat sekitar Klaten dan terutama UMKM ya, memberikan sarana buat UMKM untuk melaksanakan aktivitasnya. Kemudian sehingga Capaska nanti mempunyai booth ya di kesekretariatan, nanti kita punya booth. Di situ kita akan tampilkan kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan selama ini ya. Kemudian kita juga tampilkan merchandise gitu, merchandise yang sudah kita publish atau kita keluarkan ya selama ini, seperti kaos gitu, kaos, kemudian kartu, kemudian juga ada juga mungkin alumni-alumni yang selama ini belum menjadi anggota Capaska, bisa juga nanti di site nanti bisa langsung daftar gitu di tempat sebagai anggota Capaska. Kemudian kita punya fasilitas nanti berupa kartu Capaska, yang dimana di situ member nanti bisa punya bisa reach lah ke alumni-alumni yang punya produk-produk atau punya tempat-tempat. Jadi misalnya punya diskon, mendapatkan diskon atau apalah ya, penawaran khusus ya dari yang dimiliki alumni. Ya kira-kira gitu ya Mas Jangkung ya. Nanti kita tampilkan kegiatan-kegiatan Capaska, kemudian edukasi ke masyarakat tentang Capaska itu apa sebenarnya, dan juga merchandise yang kita miliki gitu. Dan ini Mas, kalau seandainya ada seorang alumni yang merasa bahwa saya sudah lama tidak mengikuti kegiatan Capaska, tidak mengikuti kegiatan alumni, tidak pernah reuni, apakah di booth ini juga bisa menjadi pintu masuk untuk kembali terhubung dengan keluarga besar Capaska? Ya, tentunya iya ya. Silahkan ya, nanti misalnya nanti dibuka di sekretariat itu, tentunya kita akan buka para alumni yang pertama mungkin pengen satu menjadi anggota keluarga alumni Padmawijaya SMA 1 Negeri 1 Klaten, yang kedua atau bahkan mau aktif di dalamnya gitu, punya kontribusi ya, mau memberikan kontribusi di dalam kegiatan sosial Capaska misalnya seperti itu. Boleh. Terima kasih Mas. Ya. Kalau seandainya itu kan untuk alumni, apakah untuk adik-adik yang masih sekolah, itu apakah mereka juga boleh datang dan mengenal lebih jauh terkait dengan keluarga besar alumni SMA Negeri 1 Klaten ini? Ya, ya tentunya juga ya, terutama kan adik-adik yang masih sekolah. Karena memang kan nantinya kan mereka utamanya mereka nantinya juga akan menjadi keluarga ya, bagian dari keluarga alumni Capaska ya. Dan juga memberikan edukasi loh. Kita itu sebagai alumni SMA Negeri 1 Klaten punya kebanggaan gitu. Misalnya punya acara yang bisa dibanggakan gitu, satu itu. Kemudian memberikan contoh nanti kepada mereka untuk kedepannya bagaimana mengenalkan kita sebagai alumni SMA Negeri 1 Klaten ke masyarakat umum gitu. Tentunya jadi penting gitu para adik-adik itu bisa dilibatkan dalam acara tersebut gitu. Oke, terima kasih banyak Mas. Jadi kalau jangan sampai datang ke Capaska Fair tetapi belum mampir ke booth sekretariat ya, karena kita jadi di sanalah kita bisa menemukan informasi, teman, jaringan, bahkan peluang baru ya Mas, betul? Betul. Baik, ya. Terima kasih
banyak Mas Wisnu. Nah, sekarang juga hadir bersama kita di sini adalah Mas Cahyadi. Selamat malam Mas Cahyadi 96. Bung Dalu, selamat malam Mas Mboko. Iya, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ya, terima sedang kasih. kumpul. Alhamdulillah. Nah, Mas Cahyadi kan sebagai ketua panitia ya, Mas Cahyadi ya. Nah, kalau Mas Cahyadi mengikuti dari awal tadi dan diminta menggambarkan Capaska Fair 2026 ini dalam 3 kata, apa 3 kata tersebut dan mengapa? Ya, kalau 3 kata berarti kita bicara Capaska Pulang Raya, Mas. Capaska Ya, Pulang Raya. Kenapa itu, pulang. Mas? Ya, Ya, pulang karena kembali ini, ya. ya, pulang raya ini pulangnya para alumni kita semua ini, karena tidak setiap kepulangan itu akan selalu sama. Iya. Jadi jangan sampai nanti kemudian muncul, wah harusnya saya datang kemarin ke Capaska Fair. Jadi ini adalah momentum pulang raya kita. Tidak hanya satu kita sendiri, tidak hanya satu angkatan, tapi ini lintas angkatan. Ini pulang rayanya alumni, pulang rayanya Capaska, dan Klaten menyambutnya, masyarakat Klaten menyambutnya dengan merayakan Capaska Fair ini. Jadi pulang raya dirayakan oleh masyarakat Klaten. Oke, baik. Terima kasih Mas Jayadi. Ya, Capaska Pulang Raya. Nah, ya. itu suatu 3 kata yang sangat mewakili terkait Capaska Fair ini. Dan bagaimana Capaska Fair ini dapat menjadi jembatan alumni lintas angkatan, kemudian masyarakat, dan tentu saja pelaku usaha serta generasi muda SMA Negeri 1 Klaten, Mas. Ini yang menjadi harapan kita, Mas Sumboko dan teman-teman Ya, semuanya, bahwa acara utama kita atau tujuan utama kita bukan Capaska Fair atau event 2 hari saja, tetapi sesungguhnya yang menjadi tujuan kita adalah apa yang akan kita rangkai, apa yang akan kita rajut setelah event 11-12 September. Alumni yang tersebar, yang tumbuh di luar sana, dan pulang ini ingin merajut kembali, ingin memberikan manfaat kepada alma mater, ingin memberikan manfaat kepada kampung halamannya yaitu Klaten. Dan inilah yang akan kita rajut, sehingga harapannya antara UMKM kita juga hadirkan juga dari unsur-unsur yang ada di Klaten. Akan ada banyak kejutan, oh ternyata Klaten punya ini, oh ternyata Klaten punya ini, sehingga tercipta satu pola-pola kerjasama baik sebagai pasar, sebagai investor, sebagai supplier, dan inilah yang kita harapkan alumni Capaska memberikan kontribusi tidak hanya untuk alma mater saja, tetapi untuk ekonomi di Klaten. Itu Mas Mboko. baik, terima kasih Mas. Kalau seandainya ada alumni yang masih ragu, datang ke Capaska Fair dapat apa? Apa jawaban Ya. Mas Cahyadi? Yang akan didapatkan adalah peristiwa yang tidak akan terulang kedua kalinya. Oke. Ya, Ada tadi lagi? saya sampaikan tidak setiap kepulangan akan sama. Kalaupun kita pulang, belum tentu teman kita akan selamanya lengkap ya. Dan di sini ada momentumnya, ya ada momentumnya. Tidak hanya bernostalgia, tapi diberikan kesempatan untuk berbakti, berdhamma bakti, untuk memberikan manfaat untuk kampung halaman kita. Baik. Jadi jangan Terakhir, sampai nyesel Mas Jumbogo ya. ya, Kalau enggak kita. itulah yang kita harapkan semuanya. Nah, Mas Cahyadi, kalau Mas Cahyadi diminta memberikan satu ajakan kepada seluruh alumni atau warga Klaten atau masyarakat sekitar sana, apa yang ingin disampaikan terkait Capaska Fair ini? Ya, Klaten punya cerita, dan cerita itu pernah menjadi cerita kita. Kemudian para alumni kita pernah tumbuh ya, keluar dari Klaten tumbuh, dan saatnya ini ada momentumnya pulang.
Dan momentum pulang ini akan menjadi satu perpaduan rajutan yang membangun perekonomian Klaten. Bagaimana ini bisa kita wujudkan untuk lebih berkelanjutan, itu sebetulnya, Mas. Baik, terima kasih banyak Mas Cahyadi, juga Kang Mas Mbak Yustoyo yang sudah hadir di sini. Terima kasih atas informasi yang telah disampaikan terkait dengan Capaska Fair 2026 ini. Saya masih menunggu apakah dari Mbak Dani ada yang ingin ditanyakan Mbak Dani untuk melengkapi bincang-bincang kita pada malam hari ini. Silakan Mbak Yeay, Dani. terima kasih Mas Jangkung. Saya memang menjadi double agent ya malam ini. Agent pertama sebagai tim kreatifnya Radan. Tapi agent kedua kebetulan memang juga jadi bagian dari kepanitiaan. Tapi sebenarnya ada hal yang mungkin juga bisa menjadi daya tarik khas Capaska Fair, yaitu kita ingin menghadirkan banyak hal yang berbeda. Contohnya tidak pada macam-macam kuliner yang mirip-mirip. Nah, ini sebenarnya ada banyak produk-produk non barang atau bahkan non kuliner yang juga akan berpameran di Capaska Fair. Cuma detailnya yang tahu Mas Agus nih. Mas Agus bisa spill nggak satu dua produk yang kayaknya kita aja di panitia yang lihat, wow, ini amazing, ini sangat menarik gitu, Mas. Bisa di spill-spill nggak? Baik, bisa Mbak Dani. Jadi nanti selain eh, booth-booth kuliner masih ada produk lainnya. Beberapa ada yang alumni kita ada yang menjual produk-produk home audio vintage. Jadi semacam piringan hitam, kaset yang sudah lama-lama itu dia masih menjual. Ada juga nanti produk pupuk juga ada produk fashion, kaos, dan juga pakan ternak pun ada, optik juga ada, kerajinan-kerajinan juga ada, termasuk ada peserta itu yang bergerak di bidang pengelolaan SDM dan penempatan kerja, semacam penyalur kerja seperti itu. Ada juga biro wisata religi, perjalanan umroh, ada juga pengenalan organisasi pelayanan sosial, salah satu organisasi yang ada di Indonesia, yang cukup besar juga ada hadir nanti di penampilan. Iya. Saya kira seperti itu Mbak Dani untuk produk lainnya. Nah, itu dia yang kita pingin memang betapa kekuatan alumni ini kalau udah saling kenal dan berjejaring bisa dahsyat banget. Tapi sekali lagi mewakili karena double agent ya, lewat kesempatan ini kami ingin kembali mengajak teman-teman dari seluruh angkatan, ada 50-an angkatan di Capaska, karena in this economy, kenapa kita memilih untuk bikin acara pameran begini? Mungkin ada yang questioning ya. Ini kan zaman lagi susah dan lain sebagainya. Justru karena kita lagi merasakan tantangan yang sama, kita ingin mencari kekuatan dengan bergerak bersama-sama. Hanya memang saya mungkin izin share ya posisi. Sebentar saya buka dulu posisi pendanaan untuk agenda kita yang perdana ini. Izin share. Bentar. Terus malam ini juga udah ada official poster dari band alumni yang bakal ngisi loh Mas Jangkung. Lutu banget Mantap. posternya. Lutu banget. Posternya lutu banget. Nanti lu tunggu di Di-share tunggu ya. di spill-spill. Oke. Iya. Ini perjalanan Capaska Fair sampai hari ini. ah, ini belum bisa dikatakan sebagai hasil ya, tapi alhamdulillah komitmen dana yang masuk ke panitia sampai saat ini ada 133 juta. Itu dari mana aja? Ada 10 sponsor yang nilainya sekitar 60 juta,
ada saweran angkatan itu Mas, yang satu Mm-mm. garingan. Itu alhamdulillah ada 24 angkatan yang udah ikut saweran, Alhamdulillah. 36 juta. Ada donatur-donatur pribadi yang ini alumni juga. Baru 25 orang sih Mas. Kita berharapnya ada 100 orang minimal. Ya, Dapat 23 juta. Dan ada kas Kapaska yang 10 juta. Kami berharapnya sih kas Kapaska ini bisa kita kembalikan lagi untuk bisa jadi modal kegiatan yang lain ya. Nah, eh nah dari perangkatannya kami mencoba mapping kalau nanti kok datanya ini masih dari data Mas Agus yang sebelum malam ini ya. Kalau tadi Mas Agus sudah menyebutkan beberapa jumlah tenan, kalau berdasarkan angkatan dari tahun 70 sampai 90 ada 9 tenan yang join dan dari angkatan 91 sampai 2010 ada 13 tenan. Dan dari 2011 sampai 2026 itu ada 6 tenan, tapi ini kayaknya bukan jumlah bootnya ya, artinya ada satu angkatan yang daftar 3 brand gitu ya Mas Agus Iya, ya. benar. Ada satu angkatan itu yang bahkan ada yang 4. Ada satu angkatan yang 4 brand karena mereka hadir sebagai brandnya sendiri-sendiri. Tapi kemudian ada Ya, angkatan yang kayak angkatan saya 96. Ini kita gabungan. jadi satu stand aja dengan berbagai produk. Itu kan karena ini acara pertama kita nggak pingin terlalu saklek. Oke, whatever makes you happy. Yang penting kita ngumpul, kita berjejaring gitu kira-kira. Nah, ini yang sebenarnya kita pengen minta di support juga karena kalau anggarannya tuh 200 juta Mas untuk 2 hari. Dan sebenarnya kalau kata orang-orang sih ini udah anggaran ngirit banget ya karena kita harapkan ada hampir 8.000 orang hadir. Nah, kekurangannya 66 jutaan. Dari dana yang terkumpul nanti, Mbak Ketum udah ngasih titah. Pokoknya nanti kalau dana melebihi anggaran, akan kita serahkan kepada adik-adik OSIS untuk mensupport acara HUT SMA 1 yang insya Allah akan diadakan di bulan November. Tadi Dek Wibi masih ada di sini nggak ya? Eh, mungkin Izin juga Mbak, udah izin izin ya? keluar. Ya, Oh, bisa oke. ujian. Oh, oke. Jadi ini banyak saksinya aja lah bahwa Mbak Ketum sudah mengeluarkan apa policy bahwa apabila nanti dana yang terkumpul untuk Capaska Fair ini melebihi anggaran 200 juta, nanti sisanya akan kita serahkan kepada adik-adik OSIS untuk mendukung program acara HUT gitu. Saya kira itu bandnya 98 mau display sekarang apa besok ya? Besok aja. Besok, Mbak. Oh, besok ya. Saya harus nurut sama Mas Gary kalau untuk itu. Mas oke. Pinan, Mas Yudi, ada yang mau ditambahkan? Cukup, Mbak, saya. Ini loh salah satu penyanyi band. Kayak kamu bagian pegang apa, Yud? Bagian keyboard, Mbak. Wes, Oh, dari keyboardis. Iya. keyboardis. Besok di lagu penghujung kita mau ngajak teman-teman alumni naik. Wah, Wow, oh, saya keren. itu Kita nggak mau ada nyanyikan, ukuran berat badan kan, nggak Yud. ada. Nanti aku nggak bisa naik lagi. Bocorannya mau nyanyi lagu rumah kitanya God Bless. Asik, apalin dulu dong ini Iya. dong. Untuk perayaan ini, Mbak, Capaska sebagai rumah alumni gitu. Ih, so sweet. Saya Asik. terharu. Thank you, thank you. Mas Pinan, dirimu ada update kah dari sisi tugas-tugasmu? Mbak, nanti update Mbak. Nanti update ya. Pokoknya kita taunya orang seklaten harus tahu agenda ini yang jadi penanggung jawabnya Mas Pinan. Orang Koordinasi seklaten. dengan saya, Mbak, itu Mbak Mas Pinan, Mbak. Cuma Iya, saya makanya. masih nunggu instruksi dari Mas Pinan ini kita. Oke. Dia monggo Mas Oke. Jangkung. Saya Baik. kira ini harapan terbesar kita adalah memang niat kita berkumpul di sini. Bayangin Mas, ini belum pernah kerja bareng loh panitia ini. Tiba-tiba dimbrui, dikelompoknya blek, kenapa? Harapannya Dar-der-dor. kayak gini, dar-der-dor, sar-sar, berantem-berantem deh gitu ya. Yang mudah-mudahan ini memang menjadi bukti bahwa emang anak SMA 1 pinter-pinter ngayal-ngayal, tur meletis-meletis, garap opo-opo ki in the last minute gitu. Itu. Sip.
Baik, terima kasih Mbak Dani atas tambahannya dan juga informasi macam-macam dari yang hadir di sini. Dan sekarang kita masuk ke segmen terakhir adalah pertanyaan cepat. Nah, untuk pertanyaan ini mohon berkenan Kang Mas Mbak Yu semuanya setelah saya mengucapkan satu kata, tolong dijawab dengan satu atau dua kata. Misalnya, Indonesia boleh bilang merdeka atau jaya dan lain sebagainya. Apakah siap? Siap. Oke, kita mulai nggih. Mohon semuanya open mic untuk bisa didengarkan apakah teman-teman panitia yang belum pernah berkolaborasi ini sepakat dengan satu kata tersebut ataukah berbeda warna. Silakan Mas Bayu 95, Mas Wisnu juga, Mas Pinan, Mas Yudi bisa open mic, syukur-syukur open kamera. Kita mulai nggih. 1, 2, 3. Capaska Fair 2026. Wajib datang. Wajib datang. Yang lain juga ditunggu ya suaranya. Menarik. Nah, oke. Acara. Jangan dilewatkan. Siap. Jangan dilewatkan. Jangan lewatkan. Oke. Networking. Cari koneksi. Konektivitas. Cari koneksi. Kalau saya bilang alumni. Gak ono neng kepeane rek, opo iku? Capaska. Oh iya, Capaska. Oke. Kalau saya nyebut Klaten. Bersinar. Kota tercinta. Oh salah ya? Aku kalau Klaten Mantap. pasti bersinar. Klaten bersinar, Klaten kota tercinta. SMA Negeri 1 Klaten. Alma mater kita. Banyak memori. Banyak memori. Ada yang ngaku tuh banyak memori. Iya. Kepeane ra ono, Mbak. Terima kasih Kang Mas Bayu semuanya. Kita telah berbincang-bincang dengan Ketua Capaska Fair 2026 Mas Jayadi, juga ada Mas Bayu, Mbak Katrin, kemudian ada Mas Agus, Mas Gary, juga semuanya, ada Mbak Dani juga. Dan tentu saja hal ini sangat menarik untuk kita semua tindak lanjuti. Sepertinya masih banyak juga yang harus kita gali dari mereka ini untuk keluarga besar Capaska. Untuk itu, catat tanggalnya, ajak keluarga, ajak tenan, dan juga ajak adik-adik kita, dan jangan hanya menjadi penonton tetapi menjadi bagian dari Capaska Fair 2026. Karena sebuah acara akan menjadi besar itu bukan hanya karena panitianya yang kerja keras, tetapi karena keluarga besar mau hadir, mau mendukung, berpartisipasi, dan tentu saja menghidupkan suasana tersebut. Mari kita jadikan Capaska Fair ini, Capaska 2026 ini menjadi sebuah momentum untuk menunjukkan bahwa alumni SMA Negeri 1 Klaten tidak hanya pernah bersama di masa lalu, tetapi juga mampu bersama-sama menciptakan manfaat untuk masa depan. Capaska Fair 2026, tempat kita bertemu, tempat kita bernostalgia, tempat kita berjejaring, tempat kita berbagi peluang, dan tempat kita untuk saling memberi manfaat. Karena silaturahmi membuat kita dekat, kolaborasi membuat kita kuat, dan kontribusi akan membuat keberadaan kita semakin berarti. Tetap bersama Capaska, khususnya Radar Capaska, Rabu di Udara bersama keluarga alumni Padmawijaya SMA Negeri 1 Klaten. Capaska Fair 2026, jangan hanya dengar ceritanya, datang dan rasakan sendiri semangatnya. Bapak, Ibu, Kang Mas Mbak Yu semuanya, seluruh keluarga besar Capaska, jangan hanya melihat kemeriahan Capaska dari layar HP, tapi datang, ajak keluarga, dan ajak teman juga adik-adik kita. Jadikanlah bagian dari sejarah kebersamaan
Capaska. Untuk itu, sebelum undur diri, saya tutup dengan pantun 2 macam. Ke Klaten jangan lupa membawa jenang. Cakep. Pulang mampir membeli batik. Cakep. Capaska Fair jangan hanya dikenang, mari hadir, bersilaturahmi, dan berbagi yang terbaik. Cakep. Kemudian naik sepeda, pergi ke Prambanan. Cakep. Jauh. Singgah sebentar membeli rambutan. Asik. Capaska Fair menyatukan kenangan, alumni, warga, dan adik-adik dalam satu hati, satu tujuan. Terima kasih atas kebersamaannya di Radar Capaska. Sampai ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wijaya SMA Negeri 1 pendidik putra putri negeri mengabdi menunggu sehara-hara berjuang menuntut ilmu bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa membangun negeri tercinta ibaratkan panji-panji kita SMA Negeri 1 Jaya. Wijaya SMA Negeri 1 pendidik putra putri negeri mengabdi menunggu sehara-hara berjuang menuntut ilmu bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa membangun negeri tercinta ibaratkan panji-panji kita SMA Negeri 1 Jaya. Selamat beristirahat. Ini ada video promosi. Untuk warga masyarakat Kabupaten Klaten, khususnya para alumni dari SMA Negeri 1 Klaten, akan ada event menarik di tahun ini. Para alumni membuat namanya Capaska Fair 2026. Event luar biasa yang akan diselenggarakan tanggal 11 sampai dengan 12 September di alun-alun Klaten. Di sana, teman-teman bisa ketemu antar alumni, mencicipi UMKM yang ada, kuliner, dan banyak event-event yang menarik di sana. Jadi, jangan sampai ketinggalan besok tanggal 11 sampai tanggal 12 September Capaska Fair di alun-alun Klaten. Sampai ketemu. Rentetan cerita lama kita. Aku kasih pesan buat alumni supaya hadir di talkshow Kebodohan yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Klaten. Halo semuanya, jangan lupa ya, tanggal 11 dan 12 September 2026 bertempat di alun-alun Klaten akan diselenggarakan Capaska Fair. Mari semuanya bisa menghadiri acara tersebut gratis loh. Ada UMKM Expo, ada pentas seni, ada talk show alumni,
Dan masih banyak lagi acara-acaranya. Mari, bareng-bareng. Ayo. Kita ramaikan acara tersebut. Saya juga akan hadir di situ. Terima kasih. Sampai jumpa. Kalau kamu ragu. Dulu kita masih remaja, usia anak SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami alumni SMA Negeri 1 Klaten tahun 1983. Mengajak seluruh alumni jangan sampai ketinggalan untuk hadir dan meramaikan acara Capaska Fair tahun 2026. Pada tanggal 11 dan 12 September 2026 di alun-alun Klaten. Dengan semangat sinergi alumni menggerakkan ekonomi rakyat. Kita jalin silaturahim sambil ngopi, olahraga, dan ngobrol menikmati hiburan bersama. Salam Capaska 23. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Ismansa 2010 ikut mensukseskan acara Capaska Fair tanggal 11 sampai 12 September 2026 di alun-alun Klaten. Datang dan meriahkan. Masihkah kau mencoba terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Halo warga Klaten dan sekitarnya, yuk ramaikan Capaska Fair 2026 yang akan diselenggarakan pada 11 dan 12 September 2026. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis. Ada UMKM Fair, expo produk dan jasa lokal, hiburan, pentas seni, talkshow inspiratif, hingga ajang reuni dan silaturahmi alumni. Dengan kita hadir dan berbelanja di Capaska Fair, kita ikut mendukung pelaku UMKM, menggerakkan ekonomi rakyat, dan bersama-sama memajukan Kabupaten Klaten. Jangan lupa catat tanggalnya di tanggal 11 dan 12 September 2026. Ajak keluarga dan teman-teman, lalu datang dan meriahkan Capaska Fair 2026. Info lengkapnya bisa kalian dapatkan juga di Instagramnya Capaska Fair. Oke, sampai jumpa semuanya di Capaska Fair 2026. Bersama kita dukung UMKM, bangga dengan produk lokal, dan kita majukan Kabupaten Klaten. Itu saja ditelan dunia.